Gimana kabar kalian di rumah semua? Sehat ya? Kakak Amel gimana? Sehat juga Kak Jaya. Kak Jaya juga sehat kan? Sehat, harus sehat. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati kami dari awal hingga selesai nanti. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, sungguh amat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Kau udah nyanyi tak? Aku yang ikut. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Tuhan Yesus itu baik banget. Iya. Beri kita sehat, apalagi Kak Amel, kekuatan, hikmat, Iya. akal budi. Tuhan Yesus tuh baiknya tuh gak habis-habis. Iya. Kayak matahari yang terbit gitu loh. Selalu terbit, selalu ada gitu loh. Sama kayak kebaikan Tuhan. Iya, benar sekali Kak Cia. Ngomong-ngomong matahari terbit, kayaknya ada lagunya teh. Apa itu Kak Cia? Dari terbit mata. Oh iya ya. Yuk, Kita nyanyi bareng aja ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Betul banget, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tuh nggak pernah habis. Iya, Bener bener. nggak Kak Amel? bener banget itu Kak Cia. Contohnya kebaikan Tuhan itu apa aja sih? Banyak banget, dari kesehatan kita, kekuatan, apa lagi Kak Cia? Hikmat, Iya. orang tua, makan, minum, semuanya tuh Tuhan kasih. Bener. Nggak pernah. Nah, Iya. no, nggak pernah ngasih. Iya. Nah, lo kayak matahari terbit, mesti terbit, nggak pernah nggak Nggak. terbit. Nah, kan bingung. Mending kita langsung nyanyi aja ya. Apa? Nyanyi apa Kak Cia? Ya, matahari. Nama kerjaan. Yuk. Yuk kita langsung nyanyi aja. Ya, Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, sebelum kita lanjut mau mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita mengangkat satu pujian, firman-Mu berita bagi kakiku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan. Kita siapkan telinga, hati, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kamu duduk di sini ya. Kamu duduk di sini. Oh, kamu ikut sekolah minggu ya. Pakai bandelnya. Oh, Brina aja yang pakai. Oke, pakai Brina ya. Ya, udah. Halo anak-anak. Selamat pagi. Wah, puji Tuhan. Kita masih bisa sekolah minggu meskipun kita sekolah minggu di rumah ya. Kali ini Brina ditemani Tisha sama teman-temannya. Ya, Tisha kenalin dulu. Halo teman-teman, aku Tisha. Tisha, kamu punya cerita apa? Ceritain ke teman-teman. Iya, Tisha punya cerita. Biar cerita ya. Teman-teman, aku beberapa hari yang lalu aku sakit. Terus papaku minta aku minum obat, tapi aku nggak mau karena aku tahu obat itu pasti pahit, nggak enak. Tapi papaku maksa aku harus minum obat. Aku tetap nggak mau. Terus papaku berjanji kalau aku mau minum obat sampai aku sembuh, aku akan dapat hadiah. Wah, aku pikir-pikir, akhirnya aku mau minum obat. Dan aku minum obat. Setelah 2 hari, aku sembuh. Wah, setelah itu papaku pulang dari kerja, papaku bawa kotak. Aku buka, isinya boneka beruang. Ya, aku dapat boneka beruang, teman-teman. Wah, aku senang sekali karena papaku menepati janji. Wah, itu Brina ceritanya. Oh, itu ceritanya Tisha. Tisha percaya sama janjinya ayahnya. Kalau ayahnya akan memberikan hadiah kalau dia mau menuruti perintah ayahnya. Nah, anak-anak, sekarang sekolah minggu pagi ini temanya adalah yakin dengan janji Tuhan. Tisha mau dengerin cerita? Iya, oke, kita sama-sama dengar cerita. Tisha duduk ya. Iya, Tisha duduk di sini sama adiknya. Nah, bandonya dipakai Tisha ya. Iya. Nah, anak-anak, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menghafal satu ayat hafalan dari Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menyanyikannya setia. Sekali lagi kita ulangi ya. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menyanyikannya setia. Anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan ceritanya Tisha. Kalau Tisha percaya dengan janji yang diberikan ayahnya, kalau dia taat dengan apa yang diperintahkan ayahnya, dia akan mendapatkan hadiah. Nah, anak-anak, cerita kita pada pagi hari ini juga ada loh seorang bapak yang yakin dengan janji Tuhan. Siapakah dia? Anak-anak, kalian masih ingat dengan Bapak Abram? Iya, Bapak Abram ini diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tanah Negeb. Di mana itu? Wah, tempatnya jauh sekali. Iya, jauh dari tempat kita, juga jauh dari tempatnya Bapak Abram. Nah, tapi Bapak Abram perginya tidak sendiri. Bapak Abram perginya bersama dengan istrinya. Ya, juga bersama dengan keponakannya. Keponakannya ini namanya Lot. Ya, nah mereka pergi tidak hanya bertiga, tapi mereka membawa semua apa yang mereka miliki. Nah, mereka membawa ternaknya, ada domba, ada kambing, ya, juga
ada sapi. Nah, semuanya dibawa. Tidak hanya itu, gembalanya pun juga ikut serta di bawahnya. Ya, ini gembalanya juga ikut. Nah, perjalanan ke tanah Negeb ini jauh sekali, maka mereka pun perlu beristirahat. Tibalah mereka di suatu tempat untuk mereka beristirahat. Tapi sayangnya tempat itu tidak cukup untuk tempat ternak-ternak Bapak Abram dan Lot. Nah, akhirnya para gembala ini berebut tempat untuk para ternaknya. Nah, mereka berantem, mereka bertengkar. Mendengar hal itu, Bapak Abram sedih. Bapak Abram sedih, tidak suka melihat ada pertengkaran. Dan Bapak Abram minta kepada Lot untuk melerainya. Dan juga Bapak Abram minta kepada Lot untuk memilih tempat supaya mereka bisa terpisah. Nah, Lot akhirnya memilih tempat. Nah, ini kalau Lot ini memilih ke kanan, Bapak Abram mau pergi ke kiri. Kalau Lot ini memilih ke kiri, Bapak Abram mau pergi ke kanan. Dan setelah dilihat, dan akhirnya Lot pun memilih tempat. Dia memilih tempat yang indah, yang subur, yang luas. Nah, setelah dilihat ada yang tempat seperti itu namanya Lembah Yordan. Nah, Lot memilih Lembah Yordan ini. Nah, akhirnya Bapak Abram dan Lot berpisahlah di tempat itu. Nah, Lot pergi bersama dengan rombongannya. Nah, anak-anak, pergilah Lot ke Lembah Yordan, tanah yang begitu subur, tanah yang begitu indah ini. Lot pergi ke Lembah Yordan bersama dengan ternak dan juga rombongannya. Anak-anak, Bapak Abram mendapatkan tempat yang tidak seindah dan tidak sebaik tanah yang ditempati Lot. Tapi Bapak Abram tidak menyesal. Karena apa? Karena Bapak Abram percaya dengan janji Tuhan kalau Tuhan akan memberikan tempat yang indah, tempat yang baik, tempat yang subur, tempat yang banyak airnya. Nah, anak-anak, Bapak Abram tetap percaya dengan janji Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pun berfirman kembali dan berjanji kepada Bapak Abram bahwa Tuhan akan memberikan tempat yang luas, tempat yang baik, tempat yang subur. Bahkan Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak kepada Bapak Abram. Wah, betapa senangnya hati Bapak Abram mendengar janji Tuhan itu. Maka Bapak Abram semakin yakin akan dan taat untuk menjalankan semua perintah-perintah Tuhan. Nah, Bapak Abram pun kembali mendirikan kemahnya. Juga Bapak Abram mendirikan mezbah. Bapak Abram mendirikan mezbah untuk mengingat tentang kehadiran Tuhan, juga untuk mengingat tentang semua kebaikan Tuhan, supaya Bapak Abram senantiasa dapat bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, seperti Bapak Abram yang yakin akan janji Tuhan meskipun belum melihat hasilnya, kita pun juga harus seperti Bapak Abram yang yakin dan percaya akan janji Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Percaya Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Kita tidak perlu ragu dengan janji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Ya anak-anak, kita harus taat kepada perintah Tuhan, dan kita harus yakin dan percaya dengan janji Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebelum ibadah ini kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya,
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang sangat indah yang kami terima pagi ini, di mana kami yakin dan percaya dengan janji yang Tuhan berikan kepada kami. Jadikan kami menjadi anak-anak yang taat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai, dan tetap taat kepada perintah papa mama, tetap taat dengan perintah Tuhan, dan kita tetap yakin dan percaya dengan janji Tuhan, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.